Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang flashlight, atau Anda lebih mengenalnya dengan nama blitz. Ya. Blitz ini terjual terpisah. Ya. Blitz ini bisa dipasang di atas kamera dan bisa diputar-putar seperti ini. Ya. Bisa juga dilepas dari kamera, tapi kita harus menggunakan alat tambahan yaitu trigger, atau orang mengenalnya dengan strobis. Ya. Tutorial kali ini kita akan membahas lampu ini, ya. Jadi dari 2 titik, 1 titik, 3 titik, ya, untuk menghasilkan foto-foto yang menarik, ya. Dan juga kita akan belajar mengoperasikan lampu ini dari kekuatannya lalu penyebaran sinarnya. Oke, kita ikuti tutorial kali ini. Oke teman-teman, kita mulai aja. Hari ini kita akan belajar tentang tata cahaya dengan menggunakan flash atau blitz, ya. Tata cahaya itu maksudnya seni mengatur cahaya dengan menggunakan alat pencahayaan, dalam hal ini flash, ya, agar mampu menciptakan dimensi dalam sebuah karya foto. Jadi cahaya yang bagus itu nanti akan memunculkan dimensi dan foto kita lebih timbul, ya, lebih 3 dimensi. Oke, ini salah satu alat, ya. Yongnuo nih saya pakainya. Ini flash eksternal, ya. Jadi bisa dipisah dari kamera, bisa digabung dengan kamera. Ini yang paling murah, ya, sekitar 800.000. Anda bisa cari di online. Di sini ada dua tampilan, ya, yaitu 1/128 sama 3 mm. Ini maksudnya apa nih? Ini yang sering dipakai, ya. Ini yang 1/128 itu maksudnya kekuatan keluarnya cahaya, kekuatan sinar, ya. Ini diawali dari 1/1. Ini maksudnya full power di sini. Jadi semakin kuat powernya, ya, full power, ya. Semakin ke kanan atau semakin angkanya semakin besar, angka besar, itu semakin lemah powernya atau semakin kecil powernya. Nah, ini Anda bisa atur kekuatan sinarnya karena ini modelnya manual, ya. Ada juga yang bentuknya TTL, ya. TTL itu through the lens, ya. Jadi apa yang kita setting, diafragma, speed asa, ini flashnya bisa ngikuti, tapi itu lebih mahal, ya. Minim sekitar 1 juta atau 1,5 juta. Ya, kalau ini yang manual saja itu murah, ya, sekitar 800.000. Anda bisa cari di online. Oke, ya, ini kekuatan, ya, kekuatan dari cahaya itu, kekuatan dari blitz, ya. Oke, lalu yang 35 mm ini, ya, yang 35 mm itu menyebarnya cahaya. Paling kecil itu 24, ya, itu menyebar, ya. Contohnya untuk foto keluarga. Untuk keluarga kan mesti lebar, ya, sekitar 4 orang, 6 orang. Nah, ini pakainya yang 24, ya. Ini settingnya di zoom, ya. Ini ada zoom plus zoom in, itu yang mengubah ini. Jadi 24 itu menyebar, sedangkan yang paling besar itu 105 itu menyempit. Ya, ini seperti ya, seperti lensa, mirip lensa, ya. Jadi kalau angkanya focal length-nya semakin kecil, itu semakin wide, ya. Kalau focal length-nya semakin besar, itu semakin tele, khususnya untuk close up. Demikian juga ini, ya. Angka 35 ini bisa diubah-ubah mengikuti penggunaan Anda mau menyebar atau menyempit. Oke. Nah, ini contohnya, ini saya ngambil dari internet, ya. Ya, jadi kalau kita setting zoom-nya 105 itu menyempit, sinarnya menyempit, ya. Tapi semakin kecil, ini 50, 24, 14 ya, mm, Anda lihat semakin menyebar. Tapi ini Yongnuo sampai 24 saja, tidak sampai 14 mm, ya. Ya, menyebar. Ini yang kelihatan yang 14 mm nih, sinarnya luas sekali. Oke, itu fungsi zoom, ya, dari namanya flash, ya, atau blitz, ya. Oke, speed light atau yang barusan kita bahas itu bisa diletakkan di kamera, bisa dilepas dari kamera, ya. Kalau dilepas dari kamera kita pakai trigger. Oke, di sini
Anda bisa langsung direct flash atau bisa dipantulkan atau bounce flash. Ini hasilnya seperti ini. Kalau blitz-nya secara langsung itu keras sekali di wajah ya. Anda lihat cahayanya keras sekali, juga flat ya, tidak ada permainan cahaya sama sekali. Tapi dengan maksud tertentu kadang kita ya perlu direct flash ya. Sedangkan bounce flash itu cahaya kita pantulkan ke langit-langit ya. Ini hasilnya lebih soft. Anda lihat bayangan di leher. Ini bayangannya doff ya, menyebar, sedangkan ini yang direct, ini bayangannya di leher tajam sekali, garis ya. Nah, itu bedanya direct flash dengan bounce flash, dibouncekan. Tapi hati-hati untuk bounce flash itu ngikuti Anda lihat dulu langit-langit atau plafonnya putih atau tidak. Karena plafonnya merah ya mantulnya merah seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau Anda mau bounce flash ya, harus lihat langit-langit. Oke, sekarang prinsip dasar tata cahaya. Jadi dalam pencahayaan ya, penggunaan lampu misalnya 2 atau 3, itu ada key light. Key light itu jadi sumber cahaya yang paling dominan atau yang paling utama. Itu key light itu biasanya lebih terang ya, atau lebih keras, keluarnya lebih kuat. Key light ya, biasanya ditempatkan 45 derajat ya dari objek, agak nyamping ya, maksudnya biar di daerah hidung itu ada bayangan ya, itu key light. Sedangkan fill light itu untuk mengisi ya, karena kalau kita menggunakan key light saja itu bayangan sampingnya, lawannya itu akan gelap ya. Makanya di sini kita perlu fill light biar tidak terlalu gelap. Biasanya ini lebih kecil dibanding dengan key light ya. Misalnya key lightnya full power, misalnya 1,1 ya, ini fill lightnya di setting 1,4 atau 1,8. Jadi harus dijarakkan sekitar 2 stop atau 3 stop ya. Oke. Lalu satu lagi itu backlight ya. Backlight itu fungsinya agar objek terpisah dari background ya. Misalnya untuk pencahayaan di rambut atau pencahayaan di pundak seperti itu ya, itu backlight. Oke, sekarang kita lihat tata letak lighting ya, peletakan lighting. Untuk pemotretan itu bisa menggunakan berbagai macam lighting, mau 1, 2, 3 sampai 7 boleh ya. Tapi ini saya sampaikan yang minimalis ya, bisa buat foto studio ya. Misalnya Anda menggunakan satu cahaya atau one lighting ya. Jadi ini kalau satu cahaya tentunya Anda permainan highlight and shadow ya, jadi permainan bayangan. Nah, Anda harus pintar-pintar ini ya, harus pintar-pintar menggunakan highlight and shadow ya. Tentunya yang dekat dengan cahaya menjadi highlight, yang di belakangnya cahaya jadi shadow. One lighting ya, contohnya seperti ini ya. Ini foto dari samping saya nih, tidak samping sekali ya, tapi agak belakang sedikit ya. Ini akhirnya menghasilkan seperti ini. Jadi permainan highlight, ini highlight itu yang terang, dan shadow ini yang gelap. Jadi kalau one lighting hasil seperti ini nih ya. Itu one lighting, nanti Anda bisa coba di rumah kalau yang punya blitz ya. Lalu kalau dua cahaya seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi Anda harus main key light dan fill light ya. Satu lebih keras, satu lebih lembut. Fungsinya untuk biar berdimensi. Nah, dua cahaya ini bisa bermacam-macam ya, bisa kanan kiri, bisa belakang semua, bisa berlawanan, berseberangan seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya kalau saya di studio pakai kanan kiri ya. Ya, satu yang sini sebagai key light. Anda lihat ada bayangan di sini. Ya, ini bayangan, ini ada bayangan di sini. Berarti yang key lightnya yang sebelah kanan. Ya, ini yang fill light. Oke, itu bisa kanan kiri atau bisa kanan samping. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini kanan kirinya keras sekali. Ya, highlightnya di kanan kiri ini. Ini buat seni foto saja.
Jadi nggak dari depan 45 derajat, tapi dari belakang 45 derajat. Kalau tadi kan dari depan sini ya, kanan kiri. Ini kanan kiri tapi dari agak belakang. Ini hasilnya seperti ini. Ya. Lalu produk, ya, foto produk ini bisa berlawanan, ya, seperti ini. Atau dua-duanya dari belakang seperti tadi, ya, untuk menghasilkan tekstur, ya, atau kilatan. Contohnya ini kilatannya kelihatan, ya, kelihatan dari daging ini kelihatan. Ya, juga nasinya juga kelihatan berbentuk akhirnya. Ya, Anda bisa berkreasi berbagai macam sisi lampu, ya, karena nggak ada patokan. Yang penting kreativitas, Anda bermain highlight dan shadow. Lalu sekarang yang 3 cahaya, ini yang ingin menghasilkan yang luar biasa ya. Jadi ada satu cahaya yang namanya backlighting, ya, itu diletakkan di rambut atau di pundak, ya. Itu akan biar memisahkan objek dengan backgroundnya, ya. Ini juga bisa bermacam-macam. Anda bisa setting diubah, mau kanan kiri dari depan boleh, kanan kiri dari belakang boleh. Ini fungsinya seperti ini, ya. Ini key light, ya. Ini fill light. Anda bisa lihat wajah saya ini lebih terang, ya. Sebelah sini lebih terang, sebelah sini agak terang, ya, karena ini diisi oleh fill light, ya. Jadi hasilnya lebih bagus. Ini backlight itu untuk rambut, untuk pundak seperti itu, biar terpisah dari background. Ini kameranya dari sini. Oke, itu lighting 3 lampu, atau istilahnya kalau lepas dari kamera itu strobis. Strobis. Pakainya pakai trigger. Oke, lalu alat-alat di dalam studio itu macam-macam ya. Yang umum dipakai ya ini payung ini ya. Payung pun ada macam-macam, ada yang payung silver, ada yang payung putih, ya. Lalu softbox aja ada 3 macam ini. Ya, ada yang kotak, ada yang oktagonal, ada yang berbentuk payung seperti ini. Ya, softbox aja macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, fungsinya tentunya untuk lebih soft, semakin besar semakin soft cahayanya. Oke, lalu ada beauty disk namanya ya, beauty disk. Ini untuk foto-foto model ya. Oke, Anda bisa kalau punya dana ya boleh beli, bisa coba-coba biar Anda lebih kreatif, lebih menghasilkan berbagai macam fungsi lighting. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat materi kali ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.